Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Mirnawati, kelompok 1 Praktikum Teknologi Pembenihan Ikan, kelas B 2020. Nah, pada kesempatan ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pemanfaatan Limbah Alam, yaitu serat hibrid dan fiber komposit untuk kolam tandon hidroponik menguji kekuatan. Pengertian komposit. Komposit adalah dua jenis bahan atau lebih yang memiliki sifat berbeda dan digabungkan menjadi satu sehingga memperoleh sebuah material yang baru dengan sifat berbeda dari material penyusunnya. Pada komposit terdapat matriks, di mana matriks ini atau resin, di mana resin merupakan bahan kimia yang berbentuk cair. Syarat utama untuk dapat digunakan pada komposit harus mampu mengikat penguat atau serat secara optimal agar beban dapat diteruskan oleh penguat tersebut. Dan yang selanjutnya ada katalis, di mana katalis ini merupakan zat yang ditambahkan ke dalam satu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi dan membentuk zat cair tidak berwarna atau jernih. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan kolam ini yang pertama yaitu trafolas, jangkar sorong, gelas ukur, stik pengaduk, wadah, gunting, molding timbangan digital, alat pres, dongkrak, hidrolik. Nah, sedangkan untuk bahannya sendiri, yang pertama yaitu resin bening tipe 3314. Nah, untuk yang kedua, katalis McPo. Terus yang ketiga, serat WR400. Untuk yang selanjutnya, serat ijuk, serat sekam padi, Mica High, multiplex tebal 15 mm, double tip, pipa kotak dengan ukuran 4x4, besi siku dengan ukuran 4x4, besi dengan diameter 8 mm, baut dan mur, kemudian kabel seling, arkhil dengan ukuran 6 mm, elektroda dan plat stainless dengan ukuran 8 mm. Prosedur kerja pembuatan kolam ini yang pertama dengan komposisi campuran yaitu resin 300 ml, katalis 1,2 gram dan pola serat 3 lapis. Yang kedua, ukuran lebar kali panjang kali tinggi yaitu 40 x 40 x 1 cm dan dipres diuji sebanyak 12 kali dengan menggunakan lapisan serat ijuk dan serat pari bermacam pola. Nah, untuk yang ketiga, lebar kali panjang kali tinggi dengan ukuran 40 dikali 40 dikali 1 cm dan dipres dan diuji sebanyak 12 kali dengan menggunakan lapisan serat gelas pola woven roving 400. Nah, untuk prosedur pengujiannya sendiri dari segi pengujian ketangguhan, yang pertama itu persiapan pembuatan eksperimen, yang kedua memotong serat ijuk, yang ketiga menyiapkan sekam padi sesuai komposisi, yang keempat menata serat ijuk di cetakan yang telah tersedia, yang kelima menuangkan resin yang sudah dicampur dengan katalis, yang keenam tuangkan sekam padi yang sudah diberi resin dan katalis, yang ketujuh kemudian diberi serat ijuk di atas sekam padi yang kemudian dituangkan dengan resin dan katalis. Yang kedelapan, lalu dipres dengan alat pres yang sudah disiapkan dan tunggu hingga benar-benar kering. Nah, setelah itu lepas eksperimen pada alat pres. Untuk langkah selanjutnya, letakkan eksperimen pada alas penguji, pasang ring penguji pada eksperimen yang akan diuji. Selanjutnya, pasang indentor pada tiang alat uji. Kemudian, indentor digunakan menurut penggunaan, yaitu 100 kg, 10 kg, 5 kg, dan 3 kg. Untuk langkah selanjutnya, lepas tuas untuk melepas indentor. Nah, amati retakan pada eksperimen tersebut dengan menggunakan mikroskop. Ya, mikroskopnya itu mikroskop mini akan mempermudah terlihatnya retakan-retakan pada eksperimen. Langkah terakhir, lakukan pengambilan data sesuai praktikum yang dilaksanakan. Nah, sekian review jurnal yang saya lakukan. Apabila dalam mereview jurnal terdapat
salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Asmi Arif dengan NIM 2002007500015. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas praktikum teknik pembenihan ikan yang diampu oleh Profesor Dr. Patang, SPI, MSI, dengan judul jurnal yaitu penggunaan berbagai wadah untuk pembudidayaan ikan hias air tawar yang ditulis oleh Darti Satyani dan Bambang Priyono. Nama jurnal yaitu Media Akultur Volume 7 nomor 1 tahun 2012 dan berjumlah sebanyak 6 halaman. Adapun hasil dari penelitian dalam jurnal ini yaitu usaha budidaya ikan hias tidak membutuhkan lahan yang luas dan dapat dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Cara membudidayakan ikan hias dapat bersifat tradisional, semi-intensif, ataupun secara intensif dengan sarana dan prasarana yang beragam tergantung kemampuan finansial yang menjalaninya. Untuk mendapatkan hasil budidaya ikan hias yang baik dapat dilakukan dengan selalu menjaga kualitas dan kuantitasnya. Air yang bersih dan tidak mengandung bahan pencemaran merupakan media yang sangat baik untuk kehidupan ikan. Agar penggunaan air efisien dan selalu terjaga kualitas dan kuantitasnya, maka diperlukan wadah yang memenuhi syarat untuk segala aktivitas ikan selama dalam masa pembudidayaannya. Kebanyakan ikan hias memiliki ukuran kecil, dengan demikian wadah yang digunakan untuk pemeliharaannya harus berukuran kecil pula. Penggunaan wadah untuk budidaya ikan hias tidak memerlukan tempat yang besar dan luas, seperti halnya ikan konsumsi. Sesuai dengan namanya, maka ikan yang digunakan sebagai penghias ruangan atau tempat yang dapat dipandang mata dengan baik dan menyenangkan. Wadah budidaya ikan hias tidak perlu modal besar dan dalam pembudidayaannya tidak memerlukan keterampilan khusus, serta pesarannya pun terbilang mudah, terutama di kota-kota besar. Agar wadah berfungsi dengan baik, wadah harus dapat menampung air dengan baik, mudah dikelola, dan tidak atau bukan berasal dari bahan yang dapat mempengaruhi kehidupan ikan. Ada beberapa syarat agar wadah berfungsi dengan baik, antara lain adalah wadah harus dapat menampung air dengan baik, mudah dikelola, dan tidak atau bukan berasal dari bahan yang dapat mempengaruhi kehidupan ikan. Untuk dapat menampung air, maka wadah tentu harus mampu menerima beban berat air yang digunakan. Bahan wadah tidak mempengaruhi kehidupan ikan. Beberapa wadah yang dapat mempengaruhi kehidupan ikan yaitu wadah yang berbahan dasar dari besi atau logam yang nantinya akan berkarat. Bila terkena air akan berpengaruh pada kualitas air sekaligus pada kehidupan ikannya. Kolam yang berada di luar atau outdoor harus dibuat dengan sistem yang dapat menghindari air berlebih atau meluber pada saat hujan, dengan membuat saluran limpasan. Bisa juga dengan memberinya naungan agar air hujan tidak masuk. Nah, jenis-jenis wadah yang digunakan untuk pembudidayaan ikan hias yaitu akuarium, kolam tanah, bak semen, kolam terpal atau plastik, bak fiberglass dengan ukuran yang beragam. Adapun kelebihan dari jurnal ini yaitu jurnal ini telah menggunakan bahasa yang baku sehingga mudah untuk dipahami. Sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitul Nahda dari Prodi Pendidikan Teknologi Pertanian kelas B. Pada kesempatan ini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pembudidayaan Ikan. Nah, jurnal yang akan saya review berjudul Penggunaan Bulu Ayam sebagai Bahan Pengganti Serat Fiber pada Pembuatan Fiberglass. Nama jurnalnya yaitu volume 01 nomor 01 dari 2012 dengan jumlah halaman 10 halaman. Penulis jurnal ini bernama Dedi Setiawan dan Mas Suryanto, HS, ST, MT,
dari Pendidikan Teknologi Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Jurnal ini memiliki metode rancangan penelitian tentang penggunaan bulu ayam sebagai bahan pengganti serat fiber pada pembuatan fiberglass. Jurnal ini merupakan jenis penelitian eksperimen yang dilakukan dengan cara membuat beberapa benda uji. Nah, untuk melaksanakan eksperimen dibutuhkan alat dan bahan. Bahan yang dibutuhkan seperti resin, katalis, dan bulu ayam. Sedangkan alat plastik polyester film, reflex, wadah dan pengaduk, pipet, kaliper, penggaris timbangan, gergaji, amplas, dan lap kain. Nah, langkah kerjanya yaitu yang pertama mempersiapkan bahan dan alat penggunaan yang akan digunakan, lalu melukis ukuran pada permukaan papan triplex sesuai dengan yang diinginkan. Nah, yang ketiga, plastik polyester film diletakkan di atas papan triplex dengan plastik lembaran yang pertama. Lalu bulu ayam diletakkan dan diatur di atas plastik polyester film. Lalu campurkan resin dan katalis, kemudian aduk dan homogenkan. Lalu campuran itu dituangkan di atas cetakan atau di atas plastik, lalu diratakan dengan roll sehingga tercampur dengan bulu ayam yang sudah disimpan di situ. Kemudian tutup dengan plastik lagi dengan lembaran kedua. Lalu tuangkan lagi adonan fiberglass, lalu diratakan menggunakan kapi untuk menghilangkan gelembung-gelembungnya, lalu ditutup dengan triplex. Tunggu kurang lebih 1 hari, lalu kemudian plastiknya bisa dibuka. Kemudian rapikan hasil fiberglass yang telah jadi dengan menggunakan cutter, gergaji, kemudian diamplas. Kemudian benda uji dipotong sesuai dengan ukuran yang telah dilukis. Nah, kesimpulan penelitian ini adalah fiberglass yang menggunakan bulu ayam mempunyai kualitas hampir sama dengan yang menggunakan serat fiber. Hanya saja hasil pengujian bentuk, tampak, dan kepadatan kurang baik. Nah, yang kedua, biaya produksi fiberglass yang menggunakan bulu ayam lebih murah dibandingkan biaya produksi fiberglass yang menggunakan serat fiber. Dari jurnal ini hubungan dari mata kuliah saya yaitu cara pembuatan fiberglass. Baiklah, cukup sekian review jurnal dari saya. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayani dari kelas PTPB Program Studi Pendidikan Teknologi Pertanian dengan NIM 200207500011 Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas praktikum teknologi pembenihan ikan. Judul jurnal yang akan saya review yaitu IBM Portable Insulate Storage Box atau kotak penyimpanan terisolasi portable untuk nelayan Desa Sumber Bening, Kabupaten Malang. Berdasarkan isi jurnal tersebut, kotak penyimpanan ini dibuat dengan tujuan untuk mempertahankan kesegaran ikan. Cara pembuatan dari Portable Insulate Storage Box ini hampir sama dengan cara pembuatan bag fiber, karena sama-sama menggunakan resin, katalis, dan fiberglass atau serat fiber. Adapun langkah-langkah pembuatan kotak penyimpanan ini yaitu: yang pertama, pengukuran dan pemotongan rangka. Seperti halnya dalam pembuatan bag fiber, hal utama yang harus dilakukan yaitu melakukan pengukuran dan memotong rangka yang akan digunakan sebagai cetakan nantinya. Yang kedua, pengelasan rangka. Dalam pembuatan kotak penyimpanan ini, rangka yang telah dipotong dilas terlebih dahulu agar saling merekat antara potongan yang satu dengan potongan yang lainnya. Sedangkan dalam pembuatan bag fiber, rangka yang telah dipotong diisolasi terlebih dahulu agar saling melekat dan membentuk cetakan sesuai yang diinginkan. Yang ketiga, pemasangan triplex.
Dalam pembuatan bag fiber, biasanya triplex ini dijadikan sebagai cetakan awal. Yang keempat, pemasangan isolator. Yang kelima, pemasangan plat aluminium. Yang keenam, pemasangan fiberglass sebagai lapisan pertama. Namun, sebelum serat fiber diletakkan di atas cetakan, cetakan diberi mirror glaze terlebih dahulu, kemudian diratakan. Yang ketujuh, perekatan dengan menggunakan campuran resin dan katalis, serta ditambah pigmen biru sebagai pewarna. Katalis yang dicampurkan ke dalam resin sekitar 10 tetes. Setelah itu, aduk campuran resin dan katalis, lalu tuang di atas serat fiber tadi, lalu ratakan dengan menggunakan kuas. Setelah semua cetakan telah terlapisi dengan campuran resin dan katalis, tunggu sampai mengering. Setelah itu, lakukan pelapisan kembali dengan melakukan langkah poin 6 dan 7. Biasanya pelapisan dilakukan sampai 3 kali. Yang kedelapan, penghalusan. Yang kesembilan, finishing. Lakukan pengecekan pada kotak penyimpanan atau bag fiber yang telah kering. Apabila terdapat pori-pori pada cetakan, maka tutupi dengan campuran resin dan katalis. Baik, itulah tadi review jurnal yang berjudul IBM Portable Insulated Fish Storage Box. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, program studi pendidikan teknologi pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal yang ditulis oleh Santi Febrianti, Dadang Safruddin, dan Edi Supriyono yang berjudul Budidaya Cacing Sutra atau Tubifex SP dan Budidaya Ikan Lele Menggunakan Sistem Bioflok di Kecamatan Simpenan, Sukabumi. Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat, volume 2 nomor 3 2020. Artikel jurnal ini terdiri dari abstrak, pendahuluan, metode pelaksanaan kegiatan, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Pada bagian abstrak memuat tujuan, pendahuluan, metode yang digunakan dalam kegiatan, hasil penelitian, dan kesimpulan. Latar belakang penelitian ini karena di desa Cidahu terdapat budidaya gelar tiga atau ikan sidar. Jelas dari pemeriksaan cacing sutra untuk mendukung budidaya tersebut untuk mengantisipasi ketika ketersediaan cacing sutra atau bahkan tidak ada, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan kegiatan budidaya cacing sutra dilakukan bersama dengan budidaya ikan lele. Kegiatan ini dilakukan selama 3 minggu, yaitu pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2019 di Kecamatan Simpenan, Kota Sukabumi. Budidaya cacing dilakukan menggunakan kolam fiber ukuran 2 x 1 x 1,5 meter yang dilengkapi filter dan aerator dengan sistem air mengalir. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh komposisi media pemeliharaan yang terbaik guna meningkatkan pertumbuhan populasi cacing sutra dengan melalui upaya pemanfaatan limbah-limbah organik budidaya ikan lele agar pemanfaatannya lebih optimal. Hasil yang diperoleh di mana dengan pemberian kotoran ayam yang difermentasikan diperoleh biomasa cacing sutra sebanyak 17,32 gram pada hari ke-20 dengan pada penebaran awal 10 gram per 0,091 meter persegi. Menurut Solar ketersediaan kerja sangat menentukan hasil biomasa cacing sutra, di mana ketersediaan makanan sangat menunjukkan peranan penting di samping karakteristik
ayam yang difermentasi menggunakan EM4 sebagai pakan tambahan. Herliwati 2012 juga telah membuktikan bahwa pertumbuhan populasi cacing sutra sangat baik ketika diberikan kotoran ayam sebagai media. Diketahui kotoran ayam yang difermentasi memiliki nilai protein kasar sebesar 55,6%. Dikatakan cacing sutra juga mengkonsumsi bakteri perombak substrat. Parameter kualitas air yang diukur adalah DO, suhu, dan pH. Dan yang paling berpengaruh dalam budidaya cacing sutra adalah suhu. Beberapa cacing sutra tumbuh dengan baik pada DO dengan kisaran 0,2 sampai 5,5 ppm dan kisaran pH 6 sampai 7,6. Kesimpulan dari kegiatan ini, budidaya cacing sutra menggunakan media kotoran ayam yang difermentasi dilakukan bersama dengan budidaya ikan lele dengan sistem bioflok memberikan hasil yang baik untuk pertumbuhan biomas cacing sutra atau Tobifex sp dibandingkan dengan media tanpa substrat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarul Ramadan, NIM 2002075020031 dari kelas B, kelompok 1, akan menjelaskan mengenai bak fiber. Bak fiber adalah bak yang digunakan dari fiberglass. Bak fiber lebih mudah dan praktis dalam penataan. Akan tetapi harga dari bak fiber cukup mahal. Ukuran dan bentuk bisa disesuaikan dengan keinginan dan kegunaannya. Semakin tebal bak fiber, maka semakin mahal harga bak fiber. Saat ini sudah banyak pembudidaya yang menggunakan bak fiber dalam pembudidayaan. Bak fiber memiliki berat total yang tidak begitu berat sehingga mudah dipindahkan sesuai dengan keinginan. Selain dari itu, bak fiber memiliki ketahanan yang tinggi terhadap sinar matahari sehingga tidak mudah pecah dan retak. Dalam hal perawatan, bak fiber juga mudah, hanya membuka outlet dan membuka bak fiber dengan usap menggunakan kain ataupun sikat yang lembut. Bak fiber jika terkena benturan benda keras akan pecah dan menjadi bocor. Hal tersebut dapat mengganggu proses budidaya. Oleh karena itu, bak fiber harus dicegah dari benturan benda-benda lain. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dengan NIM 2002001501029. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas praktikum saya dengan mata kuliah Teknologi Pembenihan Ikan. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan definisi perikanan. Perikanan merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan ikan, termasuk memproduksi ikan baik melalui penangkapan maupun budidaya dan atau mengolahnya untuk memenuhi kebutuhan manusia akan pangan sebagai sumber protein dan non-pangan. Selanjutnya,
Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis wadah pembudidayaan ikan air tawar. Dalam budidaya ikan air tawar, ada beberapa jenis wadah yang dapat digunakan, antara lain adalah kolam, bak, akuarium, jaring terapung, atau karambah. Jaring apung, kolam dapat digunakan sebagai wadah untuk budidaya ikan air tawar, sedangkan bak, akuarium, jaring terapung dapat digunakan untuk melakukan budidaya ikan air tawar dan laut. Kolam dalam bak berdasarkan definisinya dibedakan karena kolam dalam bahasa Inggrisnya pond adalah suatu wadah yang dapat menampung air dalam luasan yang terbatas. Sengaja dibuat oleh manusia dengan cara melakukan penggalian tanah pada lahan tertentu dengan kedalaman rata-rata berkisar antara 1,5 sampai 2,0 meter dan sumber air bermacam-macam. Jenis kolam dapat dibedakan berdasarkan sistem budidaya yang akan diterapkan dan sumber air yang digunakan, sedangkan jenis-jenis bak atau tangki ini biasanya dikelompokkan berdasarkan bahan baku pembuatannya. Baik, itulah hasil review jurnal saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwahyuni Jamal dari kelas B angkatan 2020, Prodi Pendidikan Teknologi Pertanian, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Dalam video ini, saya akan mereview sebuah jurnal sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Teknologi Pembenihan Ikan. Jurnal yang saya akan review berjudul Penggunaan Media yang Berbeda dalam Meningkatkan Pertumbuhan dan Kelangsungan Hidup Ikan Arwana Silver atau Osteoglossum bicerosum. Jurnal ini ditulis oleh Ulil Amri, Eka Indara Harjo, dan Farida dalam Jurnal Ruaya volume 5 nomor 1 tahun 2017. Penelitian ini dilaksanakan di Balai Benih Ikan Klansin Kapuas Hulu pada bulan April sampai Juni 2016 selama kurang lebih 60 hari. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deometer, termometer, pH test, aerator, dan amoniak test. Adapun alat pendukung seperti kolam terpal, bak semen, fiberglass, tali, jaring, baskom, milimeter blok, timbangan analitik, penggaris, serokan, alat tulis, dan alat dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan rancangan acak kelompok atau rak dengan 3 perlakuan dan 3 ulangan atau blok, yaitu perlakuan A pada kolam terpal, perlakuan B pada wadah bak semen, dan perlakuan C pada wadah fiberglass. Adapun hal yang diamati dalam penelitian ini ada 5 macam, yaitu pertumbuhan panjang mutlak, pertumbuhan berat mutlak, efisiensi pakan, kelangsungan hidup larva, dan parameter kualitas air. Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa pertumbuhan panjang dan berat mutlak pada benih ikan arwana silver lebih cepat pada wadah fiberglass dibandingkan dengan wadah bak semen dan kolam terpal. Hal ini disebabkan karena pada wadah fiberglass merespon pencahayaan sehingga meningkatkan nafsu makan pada benih ikan arwana silver. Hal yang ketiga yang diamati dalam penelitian ini yaitu nilai efisiensi pakan, di mana didapatkan hasil nilai efisiensi pakannya itu sangat tinggi, di mana yang terendah itu 63,66% pada wadah kolam terpal dan yang tertinggi itu 78,93% pada wadah fiberglass. Tingginya nilai efisiensi pakan ini disebabkan karena bahan pakan yang memiliki nilai kecernaan yang tinggi, terutama dari bahan yang bersumber dari hewani. Yang keempat yaitu kelangsungan hidup larva, di mana pada 3 perlakuan kolam terpal, bak semen, dan wadah fiberglass kelangsungan hidup larva bernilai 100%. Hal terakhir yang diamati yaitu tentang parameter kualitas air pada benih ikan arwana silver, di mana dalam penelitian ini baik pada wadah kolam terpal, bak semen maupun fiberglass umumnya kualitas airnya hampir sama, yaitu suhu berkisar antara 26 sampai 29 derajat Celcius, pH 6 sampai 7, dan DO berkisar antara 5 sampai 6,5 mg per liter.
Adapun kesimpulan dari penelitian ini, didapatkan hasil bahwa pertumbuhan panjang dan berat mutlak pada benih ikan arwana silver tertinggi terdapat pada wadah fiberglass. Kelangsungan hidup benih ikan arwana silver bernilai 100%, nilai efisiensi pakan tertinggi pada wadah fiberglass dan terendah pada wadah kolam terpal. Kualitas air pada ketiga perlakuan hampir sama, yaitu suhu 26-29 derajat Celcius, pH 6-7, dan DO berkisar antara 5-6,5 mg per liter. Itulah review dari jurnal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah dari kelas B, Pendidikan Teknologi Pertanian, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, dengan NIM 200207502028. Pada kesempatan ini, saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas praktikum teknologi pembenihan ikan. Judul jurnal yang akan saya review yaitu Pengaruh Model Serat pada Bahan Fiberglass terhadap Kekuatan, Ketangguhan, dan Kekerasan Material. Berdasarkan isi jurnal tersebut, tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai kekuatan, ketangguhan, dan kekerasan tertinggi dari material fiber dengan beberapa model serat, serta nilai ketangguhan material fiber dengan material plastik. Adapun bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu fiberglass dengan pola serat WR400, WR200, dan serabut serta plastik. Bahan ini merupakan perpaduan dari resin, talc, dan variasi dari 3 pola serat yaitu WR400, WR200, dan serabut. Adapun untuk bahan plastik, ia diperoleh melalui pengadaan langsung. Tujuannya adalah membandingkan sifat material fiber dengan sifat material plastik. Sedangkan peralatan yang digunakan adalah timbangan digital, strain gauge, alat uji tarik, alat uji ketangguhan, dan alat uji kekerasan. Adapun langkah-langkah atau metode pelaksanaan yang pertama, penimbangan katalis. Penimbangan katalis yang merupakan tahap penyimpanan bahan. Langkah yang kedua yaitu pemanasan plastik. Plastik perlu dipanaskan untuk membuat fiberglass sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Langkah yang ketiga yaitu penimbangan beban. Beban dapat ditentukan dengan presisi melalui proses penimbangan. Dan langkah yang terakhir yaitu membuat cetakan. Untuk membuat spesimen diperlukan cetakan atau pola. Hasil pengujian kekerasan untuk material fiberglass dengan pola serat WR400, WR200 maupun serabut menunjukkan hasil yang relatif sama, yaitu mendekati nol. Hal ini dikarenakan serat fiberglass yang getas seperti kaca. Dari penelitian di atas, dapat kita simpulkan bahwa material fiberglass memiliki sifat yang cukup unik. Kekuatan dan ketangguhannya bergantung pada pola serat penyusunnya. Dari analisis dan pembahasan data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa nilai kekuatan dan ketangguhan tertinggi diperoleh oleh material fiber dengan pola serat WR400. Dari hasil pengujian, tarik dan ketangguhan terbukti bahwa material fiber dengan 3 macam pola serat memiliki kekuatan dan ketangguhan yang lebih tinggi daripada material plastik. Cukup sekian jurnal yang dapat saya review. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.